Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel. Channelnya orang mencari. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku pada Pet Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya. Ini untuk nambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena berminggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian akan mencuri channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Nah, bagi kalian punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakit-sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur di dan lain sebagainya. Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah, jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah. Makanya guys, kalian langsung saja deh meluncur channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku lengkap, detail sempurna buat aku ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia, oke? Boleh saja kalian nonton sepost-postnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malu halus juga boleh guys. Malah aku senang video kulit ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe, comment, like, and share guys, please banget ya, karena satu subscribe dari kalian sama bantu buat ini untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku, agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruang tonton videonya karena sudah terputus, dan yang belum subscribe beruang sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih. Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting banget buat kalian ya. Nih, kalian lagi kucing kan, punya kan. Lalu ya, rumah kalian tuh banyak banget kabel listrik ya. Nah, akhirnya kan kalian tuh kucing kalian tuh suka banget ya main-main kabel listrik rumah kalian ya, terutama kabel TV gitu atau colokan listrik ya. Lalu kalian bertanya-tanya ya, nah kucing tuh bisa nggak tersengat listrik ya? Misalkan kucing tersengat listrik, apa yang kita harus lakukan? Ini informasi pentingnya ya guys, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, karena senang mengeksplorasi segala macam hal di rumah kalian, kucing peliharaan kalian berpeluang mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti kesetrum atau tersengat listrik ya. Mungkin sengatan listrik tidak umum terlihat pada kucing dewasa ya. Tetapi kebanyakan terjadi pada anak kucing dan kucing muda akibat mengunyah kabel listrik atau bermain di sekitar stop kontak dan tempatnya sebagai untuk mengalirkan listrik ya. Sumber bahaya lain yang mungkin terjadi termasuk kabel rusak, transmisi jatuh, sirkuit listrik rusak, dan jarang sambaran petir selama badai petir saat berada di luar rumah ya. Nah, ketika kucing peliharaan kalian tersengat listrik, mungkin kalian akan panik dan kebingungan untuk melakukan apa yang harus kalian lakukan ya. Oleh karena itu, untuk menjauhi keadaan yang semakin memburuk, nah berikut ini ada beberapa hal mengenai kucing yang tersengat listrik dan tindakan yang harus dilakukan setelahnya seperti dilansir dari beberapa sumber pada hari Rabu, tanggal 3 bulan 3 tahun 2021. Apa sajakah itu ya? Ini ada pertanyaan ya. Apa efek sengatan listrik pada kucing? Nih jawabannya ya. Banyak efek yang ditimbulkan dari sengatan listrik tergantung pada kekuatan arus, tegangan listrik, dan kontak ya. Sengatan yang sangat ringan dapat menyebabkan sedikit ketidaknyamanan, namun ya arus listrik ini ya relatif lemah menyebabkan ya luka bakar yang parah
karena arus menyebar ke seluruh jaringan dan menyebabkan jaringan menjadi terlalu panas. Seringkali ya, tingkat kerusakan tidak terlihat sampai beberapa hari kemudian. Nah, karena jaringannya rusak mati dan membentuk bisul sehingga dapat terinfeksi dengan sangat mudahnya ya gitu. Dan jika dalam mulut dapat terlihat tanda sakit mulut, nah air liur berlebihan atau bau busuk ya. Listrik dari sengatan listrik dapat merusak paru-paru dan menyebabkan paru-paru terisi cairan yang akibatnya membuat kucing kalian sulit bernapas. Nah, kondisi ini ya mengancam nyawa si kucing tersebut ya, terutama di bagian paru-parunya. Nah, ini dapat membutuhkan waktu hingga 2 hari atau untuk berkembang, tapi juga ya terjadi dalam beberapa menit. Sengatan listrik yang hebat dapat menyebabkan kerusakan internal pada otak ya, jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan lainnya. Nah, listrik dapat mengganggu detak jantung normal yang mengakibatkan aritmia atau irama jantung tidak normal, sehingga dapat menyebabkan kucing kalian pingsan atau bahkan dapat menyebabkan serangan jantung atau saat jantung berhenti berdetak. Nah, dalam kasus otak, ketidaksadaran atau bahkan kematian instan dapat terjadi. Sambaran petir biasanya langsung berakhir fatal loh bagi kucing kalian. Nih, ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana saya tahu jika kucing terkena sengatan listrik? Nih, jawabannya seperti ini ya. Kucing mungkin ditemukan mengunyah sesuatu yang elektrik atau mungkin seolah-olah baru saja menerima sengatan listrik statistik. Tidak jarang menemukan hewan peliharaan dalam keadaan pingsan ya di dekat sumber listrik masih bersentuhan dengannya. Mungkin ada yang gosong atau bekas luka bakar lainnya atau bau bulu yang gosong ya. Nah, sebagai alternatif, kasus ringan mungkin tidak ditemukan 1 atau 2 hari kemudian ketika kucing kalian mulai menunjukkan tanda-tanda nyeri atau infeksi sekunder luka bakar pada tubuh kucing kalian. Kucing tidak sadar diri dan tidak bernapas, perlu segera dan harus dibawa ke dokter hewan terdekat rumah kalian. Nah, seekor kucing membutuhkan perhatian dari dokter hewan apabila ia menunjukkan salah satu tanda sebagai berikut ya. Bukti luka bakar, tanda-tanda nyeri atau tertekan, peningkatan air liur, iritasi di tempat kontak ya, terutama di bagian mulut ya. Batuk-batuk, kesulitan bernapas, kejang-kejang, pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, kucing pernah mengalami sengatan listrik ringan hingga mungkin menunjukkan salah satu semua dari gejala yang aku sebutkan tadi ya. Seperti juga ya, nyeri di tempat syok ya, batuk-batuk, kesulitan makan, peningkatan air liur atau bau yang tidak sedap saat bernapas ya. Nah, itu ya, kucing menunjukkan gejala-gejala yang harus diberikan oleh ahli bedah hewan, terutama kucing ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Kucing saya baru saja kesetrum, apa yang harus dilakukan ya? Ini jawabannya ya. Aturan penting saat menghadapi sengatan listrik adalah ya, jangan membuat diri kalian berisiko ya. Nah, kucing itu membutuhkan bantuan ya para dokter hewan. Jadi janganlah kalian melakukan apapun ya yang dapat menyelamatkan keselamatan kalian ya. Nah, listrik dapat menyebabkan kejang-kejang otot ya yang pada rahang menutup kabel sehingga tidak bisa lepas, sehingga kucing kalian mungkin kejang-kejang atau bergerak-gerak. Nah, arus listrik mungkin masih ada dan akan mengejutkan kalian jika kalian memantau kucing kalian ya. Jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah mematikan daya utama listrik tersebut. Nah, jika kalian menganggap ya kucing kalian mungkin telah tersetrum ya, sebelum mencoba ya, kalian harus pastikan bahwa secara elektrik aman untuk melakukannya ya. Matikan semua sumber listrik tersebut yang memungkinkan, dan ini mungkin hanya dengan matikan songket di dinding dan matikan sumber listrik tersebut ya. Nah, ini tidak mendukung, pertimbangkan untuk menghubungi layanan darurat untuk bantuan spesialisasi ya. Kontak antara kucing dan arus listrik itu dapat diputus dengan menggunakan kayu ya atau bahan listrik, dan jangan pernah menggunakan logam untuk menjauhkan si kucing dari listrik ya atau sumbernya. Berhati-hatilah area tersebut basah karena ini juga menghantarkan listrik ya. Jangan membawa kucing kalian jika terbaring di genangan air dan pertimbangkan keselamatannya ya. Ya.
terlebih dahulu. Nah, setelah kalian mendapatkan kucing kalian yang kesetrum tersebut ya, di area basah bungkus dengan handuk atau selimut, lalu segera kalian berikan pertolongan dokter hewan. Nih, ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana perawatan kucing yang tersengat listrik? Nih jawabannya. Setelah tersengat listrik, jika anak kucing kalian mengalami luka bakar di dalam maupun di luar ya, atau sekitar area mulutnya, mungkin kalian ragu-ragu untuk makan makanan kering ya. Cobalah beri makanan yang lebih lembut atau cair sampai lukanya sembuh ya. Periksa juga ya tanda-tanda infeksi mungkin dari kotorannya yang tidak normal atau bau tidak sedap dan bengkak. Nah guys, mungkin ini saja informasi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.